Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan darah yang mengalir, bukan pula daging yang terbagi. Di balik syariat kurban yang kita jalankan, ada sebuah cinta yang luar biasa dan dari Sang Pencipta. Selamat datang di presentasi video saya Khairatul Ilmiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang. Hari ini saya akan membahas tema besar, hakikat takwa dalam berkurban, berdasarkan tinjauan tafsir surah Al-Hajj ayat 37. Tapi di sini saya membahas 7 ayat. Kita akan belajar mengapa niat dan keikhlasan adalah inti dari setiap pengorbanan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada pembahasan inti, di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan mulai dari ayat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan kami tetapkan bagi setiap umat ibadah penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki binatang ternak yang telah diberikannya kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu hanya Tuhan yang Maha Esa, maka kepadanya lah hanya kamu berserah diri, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang rendah hati. Kemudian ayat 35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka dan sabar terhadap apa yang menimpa mereka, serta tetap mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian lanjut pada ayat 30, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat ajyazuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan kami jadikan unta-unta itu di antara kiblat-kiblat Allah bagi kamu. Bagimu ada kebaikan pada binatang-binatang itu, maka bacalah nama Allah ketika binatang-binatang itu berdiri untuk disembelih. Kemudian apabila telah roboh atau mati telungkup, maka makanlah sebagian daripadanya dan berilah makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang itu untukmu agar kamu bersyukur. Kemudian ayat 37 yang mana ini adalah inti ayat yang saya bahas dalam video ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan dari kamu. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada kamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ayat ke-38, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Nah, artinya sesungguhnya Allah akan mempertahankan menjaga agama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat lagi kafir. Dan lanjut pada ayat 39 yang berbunyi,
Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang diperangi untuk memerangi mereka, karena sesungguhnya mereka telah dzolimi, dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa atas memberi pertolongan kepada mereka. Kemudian lanjut pada ayat 40, yaitu alladzina uhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sekelompok manusia dengan sekelompok yang lain, niscaya dihancurkan biara-biara dan gereja-gereja dan kuil-kuil Yahudi dan masjid-masjid yang banyak di dalamnya disebut nama Allah. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Sebelum masuk pada tafsir Quran surat Al-Hajj ayat 37, di sini saya akan menceritakan bagaimana asbabun nuzul ayat ini sebelum ayat ini turun. Di sini saya lebih memfokuskan ayat ke-37-nya ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Jurayj. Dulu pada masa jahiliyah, orang Arab itu memoles Baitullah, Ka'bah itu dengan daging unta dan darahnya. Kemudian datanglah sahabat Nabi yang baru berhaji, melihat praktek orang Arab dengan memoles Baitullah dengan daging unta dan darahnya. Kemudian sahabat itu berniat untuk meniru perlakuan mereka, untuk menunjukkan bahwa ini loh keimanan mereka yang lebih utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan ayat itu untuk mengoreksi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, di sini Allah menurunkan ayat ini untuk menekankan bahwa ibadah kurban yang sesungguhnya itu bagaimana agar tidak jatuh pada kesyirikan ataupun keriaan. Masuk pada analisis tafsirnya. Di sini saya merujuk pada dua kitab tafsir. Yang pertama yaitu kitab tafsir Al-Misbah jilid 9 halaman 59 sampai 60 karya Muhammad Quraish Shihab. Ayat 36 sampai 37 surat Al-Hajj menggarisbawahi dua dimensi utama kurban, yaitu ritual yang tadi dilaksanakan oleh orang Arab yang melumuri Baitullah dengan kurban dengan daging dan darah. Kemudian spiritual, bentuk yang ada dalam hati untuk takwa kepada Allah, dan sosial melalui pembagian daging sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat penundukan hewan. Saya dimulai dengan tafsir ayat 36. Allah di situ, pada ayat di situ Allah jadikan unta al-budan sebagai syiar, tanda keagungan yang bermanfaat besar, fiha khair, bagi manusia. Perintah zikrullah menyebut nama Allah saat binatang itu shawaf atau berdiri tegak dengan kaki terikat siap disembelih. Ucapan biasanya bismillah, Allahu akbar, minka wa ilaika, darimu sumbernya, kepadamu tujuannya. Setelah harbah wajabat junubuha, makan sebagiannya sendiri, dan berilah kepada al-qani atau fakir pemalu yang tak meminta-minta, serta al-mu'tar, fakir yang meminta-minta. Ini adalah bentuk rasa syukur atas pendudukan hewan kuat yang tak memberontak. Kemudian tafsir ayat ke-37. Di sini Allah menyinggung perbuatan
orang Arab yang dulu menunjukkan keimanannya dengan melumuri Baitullah dengan daging dan darah. Kemudian turunlah ayat ini, daging dan darah tak sampai atau layyanalu kepada Allah. Yang sampai adalah takwa yang ada dalam diri kalian, yang lahir dari hidayahnya Allah. Maka agungkanlah takbir Allah atas petunjuk itu. Kemudian berilah kabar gembira bagi muhsinin, berbuat baik dengan ikhlas, yaitu dengan membagikannya daging hewan tersebut kepada fakir miskin. Di sini Quraisy Shihab menekankan tujuan kurban adalah takwa yang menentukan penerimaan ibadah. Kemudian hindarilah riya atau syirik jahiliyah. Jadi kita tidak perlu meminta penerimaan Allah dengan melumuri Baitullah dengan daging atau darah. Cukup dengan takwa yang tulus dari dalam kita. Kedua ayat ini melengkapi. Ayat 36 itu menjelaskan tentang ritualnya kurban itu bagaimana, yang diawali dengan membaca bismillah, yang mana ketika kurban tidak membaca bismillah atau tidak menyebut nama Allah itu tidak sah. Kemudian sosial, yaitu dengan membagikan daging kurban itu kepada fakir miskin. Kemudian ayat 37 itu menjelaskan tentang batiniahnya, bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan daging atau darah, melainkan takwa yang ada dalam diri kita. Dalam hikmahnya, kedua ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai rasa ikhlas terhadap hewan ternak kita miliki. Kemudian kita korbankan untuk kita persembahkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian infak, membagikan harta yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian takwa sebagai ukur diterimanya ibadah. Kemudian saya merujuk pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Untuk surat Al-Hajj ayat 37, ayat ini menjelaskan bahwa kurban itu disyariatkan ketika penyembelihannya itu membaca atau menyebut nama Allah. Tapi Allah tak butuh daging atau darahnya. Yang diterima hanyalah takwa, ikhlas, dan takwa hati si pelaku penyembelih kurban tersebut. Seperti hadis yang ditekankan Allah, lihat hati atau amal, bukan rupa atau harta. Asbabun nuzul dan makna utamanya, orang jahiliyah membersihkan darah dan meletakkan daging kurban ke berhala-berhala yang ia miliki atau Baitullah sebagai ritual, bahwa keimanannya kepada berhala itu sangat besar. Kemudian ada sahabat Nabi melihat dan bilang, kami lebih berhak lakukan itu. Kemudian ayat turun melarang itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging atau darah tak capai ridhonya kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi takwa kalianlah yang bakal sampai dan diterima oleh Allah. Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jurayj. Takwa adalah niat ikhlas berharap pahala Allah Maha Kaya. Masuk pada stilistika ayat ini, di sini terdapat stilistika takdim dan akhir dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang mana urutan logis biasanya itu takwa, kemudian daging atau darah yang dipersembahkan. Tapi dalam ayat ini Allah membiarkan praktek itu berjalan, yaitu melumuri Baitullah dengan daging atau darah. Kemudian turunlah ayat bahwa praktek ini tidaklah berlaku di hadapan Allah. Yang berlaku hanyalah takwa yang ada dalam hati. Ya, yang seharusnya di awal itu adalah takwa dulu. Yanaluhu taqwa minkum. Baru layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tapi dalam ayat ini Allah
mendahulukan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha, melumuri Baitullah dengan darah dan daging, kemudian Allah membenarkan itu dengan ayat yanaluhu taqwa minkum, bahwa daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah melainkan dengan ketakwaan yang tulus dalam hati. Takdim dan takhir dalam ayat ini menciptakan efek dramatis yang kuat untuk membantah praktek syirik jahiliyah secara tegas. Jadi tidak langsung ditetapkan bahwa darah daging itu tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan ketakwaan, tapi dibiarkan dulu praktek itu berjalan, kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk membantah praktek syirik jahiliyah dengan tegas. Kemudian dalam ayat ini juga ada aspek stilistika, yaitu mutlak muqayyad. Contohnya ya, contoh sederhananya, semua makanan itu halal dimakan. Itu mutlaknya, umum. Kemudian muqayyadnya, semua makanan halal dimakan, asal ada dengan syaratnya, asal disertai dengan niat ibadah, maka makanan tersebut berpahala ganda dengan niat ibadah. Dalam teks, dalam ayatnya, luhumuha wala dima'uha, itu umum, semua daging hewan kurban itu pasti diterima. Kemudian dispesifikkan atau dimuqayyadkan atau dima'rifatkan at-taqwa minkum, takwa sebagai syarat. Jadi semua daging hewan kurban ketika disembelih dengan rasa takwa itu pasti sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan itu. Daging dan darah itu hanyalah alat untuk sampai kepada Allah. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat, dan ketika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ketika ada kekurangan itu murni dari saya banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.